Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hukum lingkungan, dan juga kerusakan lingkungan dan juga penyebabnya. Di sini saya selaku moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Destirira, dan ada rekan saya Nasya Aulia, Desti Nurlitasari, Tika Ilham, dan satu lagi sedang Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai presentasi dengan materi pertama, yaitu Desti. Kepada Desti dipersilakan. Next. Maaf. Materi pertama mulai. Kamu dulu itu introduction. Udah. Abang, next slide. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk membacakan materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dari sudut pandang hukum, kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, adapun pencemaran lingkungan yaitu pencemaran atau penyebaran zat bahan yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini melanggar hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup mengatur tentang pencemaran lingkungan. Next slide. Adapun perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia seperti industri, transformasi, dan pertanian. Hukum lingkungan mengatur penanganan perubahan iklim melalui perubahan pemerintah nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Next slide. Nah, adapun deforestasi atau pengundulan hutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melanggar hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak. Dalam hukum lingkungan, deforestasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Next slide. Adapun overfishing. Overfishing atau pemanfaatan sumber daya laut secara berlebihan dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup laut dan melanggar hak masyarakat untuk mengakses sumber daya laut yang berkelanjutan. Hukum lingkungan mengatur overfishing melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun penggunaan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri dan pertanian dapat mencemari lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hukum lingkungan mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya melalui Pengaturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan kimia berbahaya. Next slide. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat merusak lingkungan hidup dan melanggar hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak. Hukum lingkungan mengatur pembangunan infrastruktur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next slide. Selanjutnya ada pertumbuhan populasi manusia. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat dapat meningkatkan tekanan pada lingkungan hidup dan melanggar hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak. Hukum lingkungan
mengatur pertumbuhan populasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Desti Nulitasari. Untuk selanjutnya tentang penyebab kerusakan lingkungan akan saya jelaskan sendiri. Hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku manusia terkait lingkungan, mendorong keberlanjutan serta memberikan sanksi hukum bagi pelanggar. Tujuannya yaitu meliputi integrasi prinsip pelindungan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan pengembalian keputusan di berbagai sektor. Jadi memang si hukum lingkungan ini adalah suatu pegangan gitu untuk apa? Untuk supaya seseorang atau suatu kelompok tidak merusak lingkungan karena lingkungan ini adalah sumber kehidupan untuk manusia. Next slide. Adapun beberapa penyebabnya yaitu yang pertama aktivitas industri. Aktivitas industri terutama industri alat berat menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Emisi rumah kaca, limbah industri yang tidak terkelola dengan baik, dan penggunaan bahan kimia. Penyebab utama kerusakan lingkungan adalah produksi besar-besaran untuk memenuhi permintaan konsumen juga menjadi salah satunya ya. Jadi memang salah satu contohnya di sini yaitu industri berat, misalkan di pertambangan, di pengolahan tambang emas seperti itu. Karena apa? Misalkan salah satu contohnya pertambangan emas. Untuk mengolah emas itu salah satu bahan kimia yang dibutuhkan itu air raksa. Air raksa ini adalah jenis logam berat. Setelah pengolahan ini air raksa dibuang ke alam. Nah ini sebenarnya tidak boleh. Makanya dalam industri berat ini harus benar-benar ketat. Wah, hukum lingkungan ini sangat penting tuh. Untuk selanjutnya, penggunaan energi fosil. Penggunaan energi bahan bakar fosil seperti gas atau batu bara atau minyak bumi untuk keperluan energi menyebabkan perubahan iklim. Proses bakar menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas tanah. Selain itu menyebabkan juga pemanasan global. Oleh karena itu beralih ke sumber energi terbarukan menjadi penting dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Ya memang dari 3 sumber fosil tadi yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu menjadi energi tidak dapat diperbaharui karena memang salah satu penyebabnya memang kendaraan bermotor yaitu menggunakan bahan bakar itu tidak bisa diperbaharui. Jadi pemerintah sudah melakukan inovasi yaitu mobil listrik dan di sini pun disebutkan gas metana. Nah ini sebenarnya sedang kurang tapi tidak terkendali. Jadi sapi ini menyebabkan metana yang sangat berlimpah gitu. Jadi dia ini sebenarnya pemanasan global salah satunya penyebabnya dari kotoran sapi yang menghasilkan gas metana. Oleh karena itu penggunaan energi fosil dan penyebabnya juga ini harus benar diperhatikan untuk menjaga hasil dari energi fosil ini ke lingkungan. Next. Pola konsumsi berlebihan. Selanjutnya, konsumsi berlebihan termasuk pembelian barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, penggunaan secara berlebihan, eksploitasi secara berlebihan, permintaan sangat tinggi pada eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Jadi memang sifat manusia ini tidak puas terhadap suatu sumber daya. Jadi karena merasa sepertinya sumber daya ini tidak berlebihan, jadi manusia ini tanpa pikir panjang mereka mengolah dan sumber daya alam. Ini tidak dipikirkan bagaimana ke depan ini jadi beban buat mereka. Makanya seharusnya pola konsumsi ini harus hindari konsumsi efisien sesuai dengan kebutuhan saya. Nah,
Selanjutnya, pertanyaan yang berkelanjutan. Pertanyaan tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida, pupuk kimia secara berlebihan, konvensi lahan dari hutan menjadinya, pemakaian air irigasi yang tidak efisien, penyebab kerusakan lingkungan yang signifikan, praktek yang sudah mengurangi guguran tanah. Karena memang ketika para petani menginginkan hasil cepat dan hasil banyak, maka mereka menggunakan metode-metode dengan menggunakan kimia. Sebenarnya itu sangat berbahaya. Jadi perlu ada penyempurnaan dari sisi teknologi juga untuk mencari bahan kimia yang sangat baik dan memiliki dampak yang buruk untuk gitu. Misalkan menggunakan kotoran hewan atau menggunakan hal lain. Next. Dan yang terakhir adalah pengolahan limbah yang buruk. Pengolahan limbah yang buruk masuk pembuangan limbah industri tanpa pengolahan, pembuangan limbah domestik ke laut atau ke sungai, pemurnian yang buruk, pengolahan limbah yang buruk, tidak tersedianya kualitas air yang baik, dan pembuangan yang asal-asalan ini menyebabkan limbah ini tidak terurai dengan di alam. Memang salah satunya itu sampah plastik. Jadi memang manusia ini konsumtif orang tanpa memikirkan harapan, dia selalu menyia-nyiakan kesempatan gitu. Padahal plastik itu sebenarnya tidak bisa diolah kembali, harus dimusnahkan gitu. Tapi apa masih banyak menggunakan plastik. Itu selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang peran hukum lingkungan. Next. Eh, di dalam peran hukum lingkungan yaitu ada regulasi dan pengaturan. Next slide. Hukum lingkungan mengatur dan mengawasi aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini meliputi pengaturan emisi gas rumah kaca, perlindungan habitat alam, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Regulasi ini dirancang untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong praktik yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada perlindungan hukum bagi lingkungan. Hukum lingkungan memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan dan ekosistem. Hal ini termasuk pengakuan terhadap hak-hak lingkungan seperti hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Hukum lingkungan juga memberikan mekanisme hukum untuk menegakkan perlindungan lingkungan dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku yang merusak lingkungan. Next slide. Selanjutnya ada pengaturan tanggung jawab lingkungan. Hukum lingkungan menetapkan tanggung jawab lingkungan bagi individu, perusahaan, dan pemerintah dalam menjaga lingkungan. Ini termasuk tanggung jawab untuk menghindari pencemaran, merawat habitat alam, dan mengelola limbah dengan baik. Hukum lingkungan juga memberikan sanksi dan hukum bagi pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, termasuk denda dan hukuman pidana. Yang terakhir ada pemajuan keberlanjutan lingkungan. Hukum lingkungan bertujuan untuk memajukan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan, instrumen hukum, dan mekanisme ekonomi yang mendorong penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.
Hukum lingkungan juga mendukung pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini gimana ini? Saudara Faris sedang berhalangan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai undang-undang lingkungan. Di Indonesia, undang-undang lingkungan yang utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Next slide, Bang. Poin-poin penting. Yang pertama, pembentukan lembaga dan badan yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD. Selanjutnya, next slide. Dua, penetapan kewajiban bagi individu, perusahaan, dan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan, termasuk penetapan standar lingkungan yang harus dipatuhi, pemberian izin lingkungan, dan pengaturan mengenai tanggung jawab lingkungan. Next slide. 3. Pengaturan mengenai evaluasi dampak lingkungan atau AMDAL yang mewajibkan pelaksanaan studi mengenai dampak lingkungan sebelum dilakukan proyek atau kegiatan yang potensial merusak lingkungan. Selanjutnya, 4. Penetapan tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Next. 5. Pengaturan mengenai pengelolaan limbah termasuk pengelolaan limbah B3 berbahaya dan beracun serta pembatasan dan pengendalian limbah cair, gas, dan padat. Next. 6. Penetapan mengenai perizinan lingkungan yang mengharuskan perusahaan dan industri untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum memulai operasionalnya, serta pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap standar lingkungan. Next. 7. Penetapan sanksi dan hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lingkungan termasuk denda, penutupan kegiatan, dan sanksi pidana. Next.
kesimpulannya, kerusakan lingkungan adalah masalah serius yang dihadapi saat ini, disebabkan oleh aktivitas industri, penggunaan energi fosil, pola konsumsi berlebihan, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang buruk. Hukum lingkungan memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan alam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Undang-undang lingkungan mengatur kegiatan manusia berdampak pada lingkungan dan memberikan mekanisme penegakan hukum. Penting untuk memperkuat peran lingkungan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kita. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.